sahabat sehat Indonesia, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan Bincang Sehat spesial untuk Anda. Dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya hari ini di Bincang Sehat bersama STG Probio. Sahabat sehat Indonesia, hal yang paling menyenangkan di tengah masa sulit adalah kesehatan yang baik dan juga tidur yang cukup. Baik, hari ini senang sekali karena bersama Bincang Sehat narasumber yang sangat luar biasa sekali, pakar pengobatan herbal Indonesia yang siap menemani kita semuanya. Pastinya hari ini kita akan berbincang bersama beliau dan akan memberikan segudang informasi kesehatan untuk Anda semuanya. Sahabat sehat Indonesia, pastinya bersama herbal alami STG Probio, probiotik alami yang sangat aman dikonsumsi untuk kita semuanya. Mengandung kulit manggis, daun ketepeng, akar pepaya, madu, sarang semut, air kelapa, dan probiotik alami. Yang pastinya STG Probio, probiotik alami ini pun juga sudah resmi memiliki BPOM dan juga resmi izin dari MUI. Sahabat sehat Indonesia, hari ini kita bersama narasumber kita Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia. Kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yakni seputar penyakit diabetes mellitus, yang mana ini sering sekali dan hampir banyak sekali di seluruh wilayah Indonesia dialami oleh warga masyarakat. Baik di tempat saya maupun di tempat Anda pastinya sudah sangat banyak sekali yang mengalami penyakit ini ya. Oke, dan langsung saja pada hari ini kita sapa untuk narasumber kita yang sudah siap menemani kita semuanya. Ada Mas Ali Mustafa. Halo, Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Ali untuk hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dan tentu tetap semangat, tetap sehat dan tetap strong. Strongnya harus ya. Iya, setiap harus. kita itu berbincang-bincang kesehatan, kita harus tetap strong gitu Mas Ali ya. Betul. Dan saya juga berharap untuk Anda semuanya, pendengar setia radio kesayangan Anda yang hari ini juga merilai bincang sehat kita, semoga semuanya juga tetap semangat dan strong untuk mendengarkan perbincangan kita kali ini. Iya. Oke, Mas Ali, hari ini kita akan membahas seputar penyakit diabetes mellitus ya. Iya. Penyakit ini sering sekali atau banyak sekali terjadi di wilayah atau di sekitar kita. Iya. Dan ini nampaknya kalau saya pribadi nih Mas Ali ya, mendengar yang namanya diabetes gitu, wah ini tuh rasanya ada semacam takut-takut ngeri gimana gitu loh. Jadi pastinya tidak hanya saya ini, nampaknya banyak sekali orang kalau mendengarkan yang namanya diabetes gitu mesti agak sedikit ngerasa gimana gitu ya. Apalagi kalau terjadi kayak luka seperti itu Mas Ali. Iya, betul. Oke, diabetes mellitus. Mas Ali, ini bisakah diabetes mellitus diatasi tanpa menggunakan obat kimia? Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa berbeda dengan penderita kanker ataupun penyakit berat lainnya. Iya. Vonis diabetes tak serta-merta membuat seseorang diabetes drop mentalnya. Jadi hal ini yang membuat seseorang yang memiliki penyakit diabetes sering lepas kontrol atau lepas kendali dari pencegahan pada gejala awal. Nah, diabetes memang terdengar biasa saja karena sudah familiar dan sudah banyak ya. Bahkan anggapan orang diabetes ini tak menakutkan. Padahal diabetes sendiri sangat mengancam jiwa bila sudah terjadi komplikasi. Nah, penderita diabetes beresiko besar mengalami komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, liver, gagal ginjal, bahkan bisa amputasi karena ada luka. Bisa juga kebutaan karena glukoma. Nah, yang familiar bisa juga disfungsi ereksi, depresi, dan gangguan saraf lainnya yang bila tidak serius dilakukan perawatan
tentu sangat berbahaya. Nah, mencermati realitas, maka upaya penyembuhan diabetes ini bukan sekedar perkara yang hanya menekan kadar gula saja, namun juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana memperkuat sistem organ untuk meminimalisir agar tidak terjadi komplikasi lanjutan karena faktor diabetes gitu. Oke, jadi memang diabetes itu ada sebagian orang yang katanya biasa-biasa aja gitu ya. Iya. Tapi kalau bagi saya, setelah sekali mendengar yang namanya diabetes gitu, ada muncul rasa takut, ya gimana ya? Wes pokoknya menurut saya itu kayak membahayakan gitu loh. Iya. Nah, ini, Makanya gini ya, sangatlah penting bagi semua orang untuk mengetahui gejala awal terkait diabetes. Karena tidak hanya bagi kita, apalagi yang mungkin sudah usia lebih dari 40, mungkin yang beresiko tinggi, ini juga tentu kadang merasa sehat-sehat saja, kan, tetapi karena memiliki riwayat, mungkin faktor keturunan dan sebagainya, ini juga bisa mempengaruhi seperti itu. Iya, dan yang pastinya nanti kita juga tetap akan membahas seputar penyakit diabetes mellitus karena memang ini tidak jarang terjadi, alias banyak sekali terjadi di antara atau di lingkungan kita semuanya. Dan ini benar-benar harus ditangani sedini mungkin gitu Mas Ali ya. Jangan sampai telat karena memang kalau sudah terjadi luka, alias ini biasanya memang sudah parah ya Mas Ali ya. Iya, karena ini saya sampaikan, ini dikutip dari beberapa media bahwa penderita diabetes di Indonesia ini kalau dalam data di tahun 2013 nih saya bacanya, Indonesia ini termasuk urutan nomor 10 ini, urutan nomor 10 negara terbesar penderita diabetes. Nah, diperkirakan sekitar 8,5 juta orang rentan dari usia 20 sampai sekitar 70-an. Iya, dan itu pastinya terjadi tidak hanya dari faktor usia atau mungkin keturunan ya. Itu pun juga terjadi biasanya karena memang pola hidup kita atau makanan yang kita konsumsi yang kurang sehat gitu ya. Saya tidak bilang yang kita konsumsi tidak sehat ya, mungkin kurang pas untuk tubuh kita. Jadi terkadang kita mengkonsumsi makanan yang tidak seharusnya kita makan. Mungkin seperti itu juga bisa berpengaruh dalam kesehatan kita, terutama penyakit diabetes mellitus ini gitu ya Mas Ali ya. Tapi tenang, karena hari ini kita sudah bersama pakarnya, pakar pengobatan herbal Indonesia, ada Mr. Ali Mustafa. Nah, di sini nanti kita akan membahas seputar penyakit diabetes mellitus, insya Allah secara tuntas seperti itu. Nah, ini kalau misalkan diatasi tanpa obat kimia, berarti ini bisa atau tidak ini Mas Ali? Dengan mengontrol secara berkala, menjaga pola makan yang benar, ini sebetulnya bisa diatasi dengan tanpa obat kimia. Karena kontrol makanan-makanan rendah gula, terus juga dengan rajin berolahraga, diet yang baik, tentunya diabetes bisa dikendalikan. Oke, jadi tanpa setidaknya obat kimia. Betul sekali. Jadi setidaknya untuk takaran atau mungkin gula darahnya tidak terus menaik seperti itu ya. Jadi bisa stagnan di rata-rata atau mungkin di tingkat normal seperti itu. Jadi memang kita harus terus mengontrol dan cek kesehatan secara berkala seperti itu Mas Ali ya. Nah, ini poin yang pertama yang saya tanyakan. Nah, poin kedua saya akan bertanya kepada ahlinya. Nah, ini mengapa sih bisa terkena diabetes mellitus ini Mas Ali? Saya sampaikan bahwa setiap makanan yang masuk dalam tubuh ini dapat diubah menjadi zat gula atau glukosa. Yang tentu diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, glukosa dalam darah seharusnya dapat diserap oleh semua sel-sel tubuh, yang dimana akan diubah menjadi energi. Dan kelebihannya akan tersimpan sebagai otot untuk yang beraktivitas tinggi, dan sebagai lemak bagi yang mungkin kurang beraktivitas ya. Glukosa tersebut dapat terserap oleh sel-sel tubuh apabila hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas ini bekerja secara optimal dan seimbang. Ini perlu saya sampaikan sekali lagi, hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta dari kelenjar pankreas ini dalam keadaan optimal. Dengan kondisi tersebut, sel-sel tubuh akan baik, kualitasnya juga akan baik maupun kuantitasnya dalam keadaan optimum. Ini sehingga tidak terjadi kelebihan kadar gula. Dan apabila salah satu keadaan tersebut ini tidak normal, maka akan terjadi kenaikan gula. Apa yang tidak normal? Yang tidak normal adalah organ pankreas. Apabila organ pankreas tidak bisa memproduksi insulin
secara optimal sehingga kadar gula darah berlebih, inilah yang nanti akan disebut menjadi diabetes mellitus. Demikian. Oke, jadi memang dari pola makan, asupan makanan yang kita makan ini pun juga pengaruhnya ini sangat penyebab besar sekali. utamanya dari itu. Oke, jadi makanya dari setiap kita dialog atau setiap kita berbincang sehat, kita selalu memberikan informasi untuk sahabat-sahabat sehat Indonesia agar selalu membiasakan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kalau memang tubuh kita tidak memerlukan makanan itu, ya sudah, kita tidak perlu mengkonsumsinya. Seperti itu Mas Ali ya. Iya. Jadi karena gini, ya terkait diabetes ini dengan kemampuan tubuh mengolah gula atau mengolah glukosa di dalam tubuh. Ini khususnya karbohidrat ya, khususnya karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat tinggi itu yang jelas kadar gulanya juga tinggi. Ini apabila diolah menjadi sumber energi dan dibantu dengan hormon insulin ini sudah tidak stabil. Nah, inilah yang akan menjadi gula ini berbahaya di dalam aliran darah kita. Oke, jadi kalau misalkan kita mengurangi makanan yang manis ini kayaknya juga tetap pas banget gitu ya. Iya. Boleh kita mengkonsumsi manis atau makan makanan yang manis, tapi memang harus ada takaran dan nggak perlu banyak-banyak gitu. Nah, nanti yang mestinya untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia, kita masih mau berbincang-bincang secara panjang kali lebar ya, karena memang yang kita bahas kalau terkait dengan diabetes mellitus ini pun juga panjang kali lebar. Tapi yang pasti nanti juga akan kita ulas kembali tentang ciri-ciri penderita diabetes itu seperti apa, dan diabetes itu hanya satu mellitus saja atau mungkin ada beberapa, nanti akan kita bahas. Jadi pastikan Anda semuanya tetap berada di radio kesayangan Anda pada hari ini ya, di Bincang Sehat bersama STG Probio. Sahabat sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan Bincang Sehat spesial hari ini yang dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Bincang Sehat STG Probio, we love, we care, we share. Untuk sahabat sehat Indonesia, masihkah Anda setia bareng sama kita? Seharusnya masih ya, karena memang bahasan kita kali ini juga sangat luar biasa sekali. Nah, kita hari ini juga sudah menghadirkan narasumber. Jadi kalau misalkan Anda bergeser, nampaknya ini sangat disayangkan sekali ya. Oke, sahabat sehat Indonesia, diabetes mellitus, hari ini tema kita. Ini kalau kita membicarakan terkait dengan diabetes mellitus, ini memang sangat panjang sekali. Hampir setiap orang atau setiap individu ini memiliki gejala yang berbeda dengan rasa-rasa yang berbeda. Apalagi ketika mengkonsumsi obat-obatan yang dimix dengan STG dan sebagainya, nanti pun juga pastinya hasilnya akan berbeda dengan proses yang berbeda pula. Baik, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan kenapa kita bisa terkena diabetes mellitus. Nah, Mas Ali, kalau saya pernah mendengar diabetes itu ada beberapa tipe. Sebenarnya dari diabetes ini ada berapa tipe ini, Mas Ali? Ya, lebih familiar diabetes mellitus ini ada dua tipe ya, tipe 1 dan tipe 2. Nah, untuk diabetes tipe 1 ini penyebab utama ini mungkin belum diketahui. Namun sejak lahir kelenjar organ pankreas ini sudah tidak bisa berfungsi optimal dalam menghasilkan insulin. Nah, akibatnya dari masa kanak-kanak, masa pertumbuhan ini rentan terjadi gangguan diabetes. Ini kadang-kadang ada yang sangat tergantung dengan injeksi insulin. Nah, diabetes tipe 1 ini adalah penyakit jangka panjang karena ada faktor keturunan ya. Nah, dalam diabetes tipe 1, pankreas tidak mampu memproduksi cukup insulin sehingga hormon yang diproduksi oleh sel beta di dalam pankreas ini tidak bisa berperan aktif untuk mengontrol gula darah. Nah, sejak dini bahkan sejak masa pertumbuhan ini sudah terdeteksi. Alangkah baiknya apabila faktor-faktor keturunan ini dengan sejak dini sudah diketahui dan sejak dini pula harus segera diatasi atau dikendalikan seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan memang untuk diabetes yang faktor
faktor yang tipe 1 Iya. ini adalah faktor keturunan. Jadi kalau memang sudah ada di dalam keluarga itu ada yang terkena diabetes, nah ini kita bisa mengantisipasi gitu ya. Iya. Jadi dalam arti di situ nanti biar siapa tahu dengan antisipasi lebih awal, jadi ini tidak akan terjadi lebih parah seperti itu nggih. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin biasanya akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, nanti kalau misalkan kita bisa antisipasi sebelumnya, jadi ini tidak akan Iya. separah dari keluarga yang memang sudah terinfeksi atau mungkin sudah mengalami Indikasi diabetes Nah, tipe 1. Nah, betul makanya yang paling bahaya apabila sudah terindikasi diabetes tipe 1 dan tidak mengetahuinya. Ini yang paling bahaya kalau terkena hiperglikemia atau kadar gula darah melonjak secara cepat pada waktu yang cepat pula. Ini yang sangat berbahaya karena bisa mengancam jiwa. Nah, berbeda dengan diabetes yang tipe 2. Ini penderita ini secara lahir mungkin tidak memiliki gangguan, ya. Ya. Diabetes tipe 2 ini secara lahir tidak memiliki gangguan pada pankreas. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia dan pola makan yang serta kondisi lingkungan mungkin juga dapat menyebabkan menurunnya kinerja kerja organ pankreas. Nah, diabetes tipe 2 ini jenis yang paling umum terjadi. Sekitar 95% kasus ini diabetes tipe 2. Penyakit ini menyerang pada semua orang di usia-usia yang rentan, ini usia 40 tahun ke atas. Jadi kalau tadi yang diabetes tipe 1 ini bisa dengan usia yang lebih sedikit gitu Ya, ya? lebih muda. Lebih muda. Kalau lebih 40 tahun ya biasanya 90% atau 95% lah ini diabetes tipe 2. Oke, jadi diabetes memang ada 2 tipe ya. Ini yang sering menyerang di usia-usia muda ini adalah diabetes tipe Iya, 1. iya. Karena terjadi karena ada faktor keturunan juga ya. Iya. Kemudian Dan ada diabetes ini 2. penderita diabetes tipe 2 ini sering kali tidak terdiagnosis sejak awal. Dan ironisnya baru terdiagnosa apabila sudah terjadi komplikasi, biasanya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia yang hari ini juga masih stay tune bareng sama radio kesayangan Anda di seluruh wilayah Indonesia hari ini. Jadi kita kalau membahas seputar diabetes nanti pastinya insya Allah kita akan mengupas habis dan perbincangan kita juga akan semakin seru nanti kesananya ya. Iya. Baik, nah ini kalau yang sering terjadi di masyarakat ya, ini biasanya orang itu mengatakan diabetes itu bukan tipe 1 sama tipe 2, tapi lebih sering mengatakan ada diabetes kering dan diabetes basah karena dominan dengan luka ya kalau diabetes basah. Tapi kalau Iya. yang kering kan tidak, biasanya nggak ada lukanya. Nah, Iya. sebenarnya ini tuh memang bisa dikatakan diabetes kering dan diabetes basah atau masih masuk di kategori tipe-tipe tadi? Ya, ini pendapat awam, memang diabetes itu ada yang mengatakan kering dan basah. Kalau gini, karena diabetes yang kering itu cenderung kan kulitnya terus pucat, terus semakin kurus. Semakin kurus. Nah, tapi pada dasarnya diabetes kering dan basah ini sama-sama bisa luka dan sama-sama berbahaya. Nah, banyak juga yang faktor diabetes tipe 1 luka juga susah sembuh. Diabetes tipe 2 ini bisa gemuk, bisa kurus. Luka ya sama saja, luka juga tetap susah sembuh. Karena apa? Pada luka terkait diabetes ini ciri-cirinya lukanya itu kan tidak terasa sakit karena sudah mati rasa. Terkait peredaran darah kan sudah tidak lancar ya. Terus bau, biasanya ciri-cirinya seperti itu. Berbeda dengan luka-luka koreng lainnya, tapi kalau diabetes itu cenderung bau dan luka itu tidak terasa sakit, cuma itu. Kalau bahasa medisnya ini apa ini? Bukan lagi diabetes kering sama basah kan? Iya, makanya pada orang-orang awam yang tahu ya cuma diabetes kering, diabetes basah gitu saja. Iya. Pada dasarnya luka itu, ini saya sampaikan ya, luka itu kan bisa terjadi pada penderita diabetes kering pun bisa terjadi luka. Oke. Cuma prosentasenya kecil gitu Iya, saja. jadi perbedaannya seperti itu ya. Jadi Iya. kalau misalkan diabetes itu bukan dikatakan santai sih,
Tapi yang konon katanya orang awam bilang ini adalah kering. Jadi luka bisa saja terjadi pada diabetes kering seperti itu. Bisa saja terjadi. Tapi dalam proses penyembuhan ini sama-sama. Kalau memang ada luka ya memang agak sulit, sulit keringnya lama gitu ya. Oke, dan nanti kita akan berlanjut ya untuk segmen berikutnya karena memang masih banyak sekali yang perlu kita bahas di sini di Bincang Sehat bersama STG Probio. Nah, ini buat Anda semuanya yang masih setia barengan sama kita, juga saya informasikan kembali, barangkali Anda memiliki pertanyaan atau mungkin keluhan dengan kesehatan Anda pun juga bisa berkonsultasi di call center kami di 082 13224 5479. Nah, insya Allah nanti kita akan menjawab keluhan Anda di sana ya. Bebarengan sama STG Probio, probiotik alami yang sangat ampuh untuk segala macam penyakit ya. Dan juga perlu saya informasikan, STG Probio ini merupakan herbal dan organik yang pusatnya ada di Tanggung Gunung Tulungagung. 100% kualitasnya best seller, dan satu lagi ini sudah ada izinnya di Badan POM, dan satu lagi ini juga sudah bersertifikat halal dari MUI. Jadi untuk Anda semuanya yang mungkin mau mengkonsumsi STG Probio, ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, untuk pencegahan Anda bisa konsumsi 2 kali sehari, mulai dari pagi 2 seloki, kemudian mau tidur 2 seloki. Nah, pada Anda yang memiliki keluhan dengan kesehatan, silakan dosisnya nanti bisa ditambah seperti itu Mas Ali ya. Iya. Oke, dan kita akan kembali lagi sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share.